Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Antara Masir Allah Ta'ala yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, pada subuh yang ke-12 kali ini, insyaAllah yang akan mendapatkan amanah yaitu Alim Ladina Al-Ustaz Haji Amir Mustafa LCMA dari Kabupaten Kendrikan. Kepada Al-Ustaz Al-Am Fayatabakal Maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mukarramun, hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Duha menyampaikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik dari yang sekarang. Oleh karena itu judul ceramah singkat subuh ini, akhirat lebih baik. Imamuna Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, ulama besar, membagi manusia ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok orang pemburu dunia. Tulilino na lalu, pemburu dolar, pemburu rupiah, nalupaiwi amatenge, nalupaiwi akhirat. Yang penting peko carana sukses okolino. Keberhasilan hidupnya apabila dia sukses di dunia. Ini kelompok pertama, kelompok rugi. Tidak ada di sini. Kelompok kedua, makre guruta. Kelompok sebaliknya, akhirat bawat si mata-mata, nasalaiwi linona. Di masa modern sekarang ini mungkin jarang nih, atau bahkan mungkin dia agak-agak. Di masa Rasulullah banyak. Ada yang tidak mau menikah, ada yang tidak mau makan kalau siang puasa terus, ada yang tidak mau tidur malam tahajud terus. Semuanya ditegur oleh Rasulullah. Imamul Ghazali mengatakan, ia kelompok 2, ia kelompok pemaubah, orang-orang yang beruntung. Kelompok ketiga, kelompok yang mengurusi dunia untuk laipake malalung akhirat. Beliau mengatakan, ia na kelompok kami nama kasih, kelompok paling ideal. Jadi kalau kita masuk di dalam kelompok yang ketiga ini, alhamdulillah,
Pemmasai nami pong Allah Ta'ala letajeng. Dunia dia urus. Ada di pekerjaan dunia. Tetapi ia rukuatinna akhirat. Jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, ditulis oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tirmizi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat niyyatuhul akhirah." Narik ko engkau tahu niatna, obsesi orang sekarang bilang akhirat, orientasi tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan menyelesaikan urusan-urusannya. Allah yang turun tangan untuk menyelesaikan urusannya. Baik itu selesai tongang isaliwan, ya rekadena selesai, tapi selesai ukwatinna, sehingga orang itu tenang. Rasulullah SAW madadan na Nabi sadenang kana salah. Sudah diteliti oleh orientalis. Mereka menghabiskan waktu untuk sapai kelemahan na adadan na Nabi sadega kana runtuh. Baik itu terkait akhirat, baik itu terkait dunia, baik itu terkait ilmu medis, kedokteran, semuanya benar. Termasuk yang benar ini adalah ini. Makanya Nabi iya kongka tahu niatna di dalam kehidupan ini tuli akhirat. Wong Allah Ta'ala selesaikan sini urusan. Tidak selesai di luar, mungkin selesai di sini. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Nawerengi pong Allah Ta'ala asaginang atau girang ukwatinna. Apalagi kusugi memang nih. Tambah napasogi pong Allah Ta'ala di hatinya. Sedangkan lagi orang yang kasiasi de nasogi na yakia kalau akhirat menjadi tujuan hidup, tujuan besar hidupnya, na werengi pong Allah Ta'ala papinading tuli masagena tuli sogi. Siapa contohnya? Nabi SAW. Menurut Pak Quraisyab di dalam bukunya, ia bolana Nabi kalau dikasih naik tangannya begini, menyentuh atap rumahnya. Dindingnya adalah pelepah kurma yang dirakit, ditempel dengan lumpur, itu pun tidak sampai di ujung. Di ujung sana ada dinding yang ditutup oleh kain. Sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak dipusingkan dengan kondisi seperti ini. Sebaliknya, kalau termasuk kelompok satu pemburu dolar, wa man kanat niyatuhu dunya, kalau ada orang, mudah-mudahan tidak ada di sini, niyatuhu di hatinya ini, cita-cita besarnya, obsesi kehidupannya, ad-dunya, lino, mengukur kesuksesannya, lino, berhasil nih anu, berhasil nih anakku, apa keberhasilan, lino, pagi, lino, tengah hari, lino, sore, lino, malam, lino, mimpi, lino, motoi, lino sih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, farrakallahu amrahu, tatajan nih, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Mungkin di luar selesai, di hatinya tidak mau selesai, sehingga selalu pusing. Sudah banyak uang, di rumah selalu marah-marah. Fasilitas lengkap tapi perasaan tidak mau cukup. Rumah sudah mewah tapi mau dibongkar, diganti lagi, tambah lagi di sana sini. Bahaya yang kedua, makanya Nabi SAW, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dia akan dihantui oleh kefakiran, tidak pernah merasa cukup. Bapak Ibu jamaah subuh, ajak tala letak degagak kue. Tidak ada di sini.
Maka dana pakai naik ustaz deh agak. Insyaallah di sini kelompok-kelompok pemburu dunia untuk mencari akhirat. Ini bahayanya. Jadi yang kita garis bawahi di sini, mangkanat niyatuhu iyakat taimeto. Ini akan metoi dihadirkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini praktis. Tidak sekedar teori, tetapi harus dipraktekkan utamanya oleh ustaznya yang menyampaikan ini. Engkani ku galunge, masapa ki ku galunge tapi yaronia tahera. Puang, masapa ka iye melok kak pake lelung akhirat. Ku kantoroe, puang, melok kak sapa akhirat. Akhirat terus. Inilah kata Imamul Ghazali orang-orang yang beruntung. Dalam agama kita dilarang kita mengagung-agungkan dunia, termasuk menghormati orang karena dunia. Ada dasarnya. Ini saya bacakan. Maka dari Nabi SAW hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tawadha'a li ghaniyin li ginahu." Narekong katau mapakatuna ale yolona tosogie, bukan karena hal lain tapi nasaba asogiranna. Lai kata ni lima nama ke. Cukup yolona. Akan ketening. Di mana? Di depan orang kaya. Karena kekayaannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, faqad dhahaba sulusa dinihi. Hilanglah orang yang begitu 2/3 agamanya. Dia salah baca ya. Saya tidak salah baca, Pak. Faqad dhahaba sulusa dinihi. Hilanglah dari dia 2/3. Pak? 2/3 dari agamanya. Apa sebabnya? Termasuk Papa Rajalino. Ia pinah hormati tawe narekum makassingi kendaraannya ibarat. Ya kalau orang-orang biasa tidak dihormati, nanti kaya baru dihormati. Hilang 2/3 agama. Mungkin ada yang protes saya karena ada orang kaya, saya cium tangannya. Saya punya alasan. Saya cium tangannya bukan karena kekayaannya, tapi saya melihat orang itu luar biasa agamanya. Depa gaga toko mesigi alenang kameman nih. Orang berapa sumbangannya dia di atasnya. Orang baik sekali. Ya saya cium tangannya. Bukan karena kekayaannya. Kata Rasulullah yang di sini liginahu. Cukuki yalona tawena sabato giranna. Nah canggih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita termasuk pengagung dunia. Di Al-Hadid ayat 20. Pura memang ni napasok po ng Allah Ta'ala. Makanya po ng Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya tulino. Tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Kayaknya memang banyak orang tertipu. Menguskur kesuksesan anyanya, iya pinasengana na sukses. Nareko sukses lino. Sukses semua mianakku saya. Apa? Jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Iya jurusan agama di universitas sepi. Tapi urusan yang penentu, ada ketentuan masa depan linona, ribuan ditolak oleh universitas. Saya tidak menuduh, tapi barangkali naudzubillah, mudah-mudahan ini bukan tanda bahwa memang kita sudah mengagungkan dunia. Yang namanya jurusan bahasa Arab di Unhas, di mana-mana, mencari anak-anak yang mau daftar mahasiswa susah. Mau dibeasiswai tidak mau masuk. Apa sebabnya? Janji lino kurang. Lamma ahbatallahu Adam. Riwayat tunapanoi Nabi Adam si bawah Hawa kulino.
setelah Nabi Adam dan Hawa mondro ke surga, maka Allah Ta'ala ondone kue uskun anta wa zawjukal jannah, ondone kue Adam si bawa benemu wala taqrabu hadhihi syajarah lan tadbiri pun khuldi, karena godaan setan dia makan itu buah khuldi, bukan didekati, dia makan. Akhirnya Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi dengan terpisah selama kurang lebih 300 tahun dan ketemu di Jabal Rahmah. Apa catatan di situ waktu awal diturunkan? Di sini dalam buku disebutkan dari Imam Ad-Dhahhak, wa wajada raihatad dunya, pada saat Nabi Adam disimpan di bumi, sini dia bilang wusya alaihi ma arba'ina sabahan, pingsan itu Nabi Adam dengan Hawa 40 hari. Makin marana min natanid dunya, dari busuknya dunia dicium oleh Nabi Adam dibandingkan dengan akhirat. Wajar kalau dikatakan orang bodoh itu kalau mengejar dunia nalupaya metenge nalupaya akhirat. Pingsan dari saking tidak enaknya baunya dunia. Maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada riwayat. Biasanya kita kan takut mati. Kita gitu mati. Kalau ditanya, siapa yang mau mati angkat tangan? Namoya de Tomelo. Kalau yang kita pikirkan dosa, mungkin itu benar. Tapi kalau pemikiran kita mengatakan maja'akro, inilah kesalahan kita. Maja'akro di mana? Barzakh, maja'akro. Allah sudah bilang di surat Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang di belakang ini sesudah dunia lebih makasih daripada kue. Jauh lebih baik. Baik itu barzakhnya, baik itu akhiratnya lebih-lebih karena surga. Di sini ada riwayat. Waruya fil asari, ada riwayat. Inna masalal mu'mini fid dunya. Orang mukmin di dunia itu kamasali janinin fi batni ummihi, seperti bayi janin di dalam perut ibu. Kenapa bayi dalam perut ibu? Idza kharaja min batniha nareko masukni pole bawana indokna baka ala makhrajihi terriwi. Langsung itu anak bayi menangis kencang. Apa sih, siapa yang cubit? Tidak ada. Menurut riwayat ini, kenapa dia menangis? Baka ala makhrajihi. Dia menangisi tempat tinggalnya dalam perut ibu. Napojiwi seakan-akan mengatakan kupungalatan puang magi tapas suka kulurionrom makan jaya. Tidak mau dia keluar, sehingga menurut Amin Kurdi dia menangis. Napojiro wetan indok kita, mama kita dulu, kita juga semua ini waktu lahir menangis semua jadi. Kalau ada anak-anak lahir tidak menangis, kata dokter tidak sehat jantungnya ini. Itu alasannya menangis. Kemudian kata riwayat, hatta idza ra'ad dawa, ketika umur berapa hari dia naitan indokna, naitan yambokna, dia melihat cahaya Allah, maka palik luang kue, maka palik kanja kue. Apa yang terjadi? Lam yuhibba ayyarji'a ila bakanihi. Dia nanapoji tidak mau lagi kembali ke perut ibunya. Wa kadzalikal mu'minu, makuton itu tawe selenge ini mana? Demikian juga orang Islam itu, yajza'u minal mauti, dia takut mati. Fa idza abda ila rabbih, ketika dia kembali setelah meninggal dunia, dia melihat apa-apa yang ada di dalam barzah lebih baik, maka dia juga tidak mau seandainya didorong pergi ke Rapang kembali. Indek ke kurap, dia tidak mau. Apa sebabnya? Yang di sana itu lebih baik. Dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang. Dunia ini adalah tempatnya kita untuk memburu kesenangan akhirat.
riwayat penutup di ceramah subuh kita. Ada dua orang sahabat yang masuk ke rumah Nabi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Mas'ud. Di dalam riwayat yang ada dalam buku ini, Sayyidina Umar. Dakhala Umaru. Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud juga masuk ke dalam luar Nabi. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajian. Naita Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang baring. Kemudian Rasulullah bangun, fa asara ala jambihil hasir, di bagian lambung sini. Riwayat tidak mengatakan punggung bekasnya. Di sini samping. Apa sebabnya? Rasulullah tidak tidur terlentang. Dia nalengan Nabi Takumatindroy. Dia berada di sisi kanan. Ada bekas di sini, tikar kasar. Fabaka Umaru terri, Sayyidina Umar terri. Kata Rasulullah, "Mayu bakika ya Umar?" "Ma kita terri Umar." Maka dari Sayyidina Umar, "Zakartu Kisra wa Kaisara." Suruh nampung Allah Ta'ala, ngerang Raja Kaisar Roma dengan segala kemahannya. Saya bandingkan dengan kita. Kenapa kita tidur di tikar kasar begini? Kenapa bukan tempat yang indah? Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak disuruh untuk melapisi itu tikar tak dengan yang halus?" Apa jawaban Rasulullah? Prinsip hidupnya. Prinsip. "Ya Umar, innahum qaumun." Itu mereka yang bersenang-senang yang kamu sebut Raja Kaisar, Raja Roma. "Ujilat lahum thayyibatuhum fid dunya." Anyamanya angka kue kulino. Biarkan mereka dengan kesenangannya. Siapa orang terkaya di dunia? Ketiklah di Google. Orang terkaya di dunia. Akan keluar 10 orang terkaya di dunia. Yahudi mana? Taruh nih. Makanya Nabi tak taruh. Wa nahnu. Apoidi selengi. Tayyibatuna fil akhirah. Anya menyemegeta taniak kue. Okure. Okku akhirat. Sudah meninggal. Jadi apa yang kita punya sebagai kesimpulan? Agi di tapunai. Warang parang. Tak pakai warang parang untuk lelung akhirat. Punya mobil. Pakai mobil tak lelung akhirat. Punya rumah yang mewah. Pakai rumah ini lelung akhirat. Memang caranya? Tempati salat, tempati beribadah, tempati menolong orang, dan lain semacamnya. Semua yang kita miliki dipakai mengejar akhirat. Mudah-mudahan amin. Demikian Bapak Ibu ceramah subuh kita. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan nampak barakah ipangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsik wa zayyinna bil akhlaqil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.